Novel 9 Matahari, Bab 871. Kakak Ye, arah itu. Aku baru saja melarikan diri dari arah itu. Yan Tian menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mempercepat 10 kali lipat, seolah melayang di langit, kecepatannya sangat cepat. Klan Wu, klan monster kuno. Hati Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Memanggil, kecepatan Ye Yunfei bahkan lebih cepat. Sayang, aku hanya merasa seperti seseorang berjalan melewatiku. Namun, mata telanjangku tidak bisa melihatnya, dan kekuatan jiwaku juga tidak bisa melihatnya. Mungkinkah itu ilusi saya? Petik 2. Tidak ada yang melewati kita sama sekali. Ini pasti ilusimu. Petik 2. Karena kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, dia melewati beberapa prajurit di sepanjang jalan, dan para prajurit itu tidak bisa melihat lewatnya Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, haha, orang-orang dari Akademi Tiandao, kalian tidak perlu lari pergi. Akan sia-sia untuk melarikan diri lagi, akan lebih baik membiarkan paman memberi Anda pisau cepat, dan kemudian memegang kepala Anda untuk menerima penghargaan, sehingga semua orang dapat menghemat banyak waktu, bukan? Lebih baik. Petik 2. Tiba-tiba ada tawa bercanda di depannya. Kakak senior Ye, dia adalah murid akademi kami. Teriak Yan Tian. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ke depan, dan menemukan bahwa lebih dari selusin prajurit mengejar dan membunuh 3 siswa akademi Tiandao. Di antara para prajurit yang mengejar itu, ada juga seorang master di tahap awal alam pembentuk dewa, dan dialah yang hanya tertawa bercanda. Ketiga siswa itu berlumuran darah, jelas terluka. Dengan pikiran, Ye Yunfei menikam secara diam-diam. Tusukan gelap telah disempurnakan menjadi pedang terbang oleh Ye Yunfei. Jarak yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa Ye Yunfei adalah jarak yang dapat dicapai oleh tusukan gelap. Hei, kalian 7 orang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri di depanku? Hentikan. Petik 2. Pada saat ini, master tahap awal dari alam pembentuk dewa tiba-tiba berakselerasi, menyusul 3 siswa dalam waktu singkat, dan tertawa liar. Saat ini, di belakang kepalanya, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari angkasa, dan kemudian menembus kepalanya dalam sekejap. Meskipun tahap awal alam pembentuk dewa merasakan bahaya dan ingin menghindarinya, sudah terlambat. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan seorang master di tahap akhir alam pembentuk dewa bisa terkena tikaman gelap yang dia gunakan, apalagi seseorang di tahap awal alam pembentuk dewa. Kemudian, duri gelap berubah menjadi cahaya hitam, dan menabrak desertir lainnya. Satu demi satu, jeritan terus bergema. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, selusin pengejar dibunuh oleh para pembunuh. Apa yang terjadi? Ketiga siswa Akademi Tiandao tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka mengira mereka akan mati, tetapi tanpa diduga, dalam sekejap mata, anehnya semua pengejar terbunuh. Kakak Lu, Yan Tian dan 5 siswa bergegas mendekat. Yan Tian, ini kamu. Ketiga siswa itu sangat gembira. Kakak Ye ada di sini, kamu baik-baik saja. Teriak Yan Tian, kakak senior Ye. Ketiga siswa itu sangat terkejut saat melihat Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dia mengakui beberapa patah kata, dan langsung mengirim semua siswa ini ke menara hantu. Ayo terus selamatkan orang. Ye Yunfei melambaikan lengan bajunya, menggulung Yan Tian, dan berkata. Kemudian Ye Yunfei menunjukkan teknik bergeraknya dan pergi dalam sekejap. Menurut Yan Tian, dia telah berkumpul dengan sekelompok besar siswa dari Akademi Tiandao sebelumnya, tetapi kemudian diburu, dan putus asa, semua orang melarikan diri secara terpisah. Dalam beberapa jam berikutnya, Ye Yunfei menyelamatkan 2 atau 3 kelompok siswa Akademi Tiandao yang sedang diburu. Beberapa siswa juga tewas. Setelah setengah hari, Ye Yunfei menyelamatkan total 13 siswa. Termasuk siswa yang diselamatkan sebelumnya, sekarang ada 22 siswa di samping Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga bertemu dengan mayat 4 siswa Akademi Tiandao. Kepala ke-4 siswa ini semuanya dipotong, dan mereka mungkin digunakan untuk mengumpulkan hadiah. Ye Yunfei menyingkirkan jenazah ke-4 siswa ini dan bersiap untuk membawa mereka kembali ke Akademi Tiandao untuk dimakamkan. Melihat mayat tanpa kepala dari ke-4 siswa ini, hati Ye Yunfei mendidih dengan niat membunuh. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tidak ada yang terlibat dalam masalah ini yang bisa lolos. Ye Yunfei mengatakan kata demi kata.
Selanjutnya, Yan Tian membawa Ye Yunfei menuju suatu daerah, mencari kepala Datun. Menurut Yan Tian, dia mendengar bahwa pendeta Tao Datun diburu di daerah tertentu. Namun, ketika Ye Yunfei membawa Yan Tian ke area tersebut dan mencari dengan hati-hati, dia tidak menemukan keberadaan Dufan. Apakah ada di antara kalian yang tahu keberadaan Dufan? Ye Yunfei bertanya. Saat ini, 22 siswa sedang berdiri di depan Ye Yunfei. Senior Brother Ye, saya bersama Dufan dan beberapa siswa lainnya sebelumnya, tetapi tiba-tiba diburu oleh murid-murid dari klan Wu. Untuk mengurangi korban, kami terpaksa berpisah dan melarikan diri. Setelah itu, saya tidak pernah melihat Dufan lagi. Fan, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Seorang siswa berkata, sepertinya kita hanya bisa mencari dengan lambat. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Kepala Tao dari terowongan besar diburu, dan dia pasti melarikan diri kemana-mana. Untuk sementara, sangat sulit ditemukan. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin 22 siswa menuju daerah pegunungan misterius di mana ada desas-desus bahwa ada obat semi-magis. Kakak Ye, sebaiknya kita berhati-hati. Orang-orang dari klan Wu dan klan monster kuno mencari kita kemana-mana. Selain itu, para murid klan Wu dan klan monster kuno telah mengeluarkan perintah hadiah kepada siswa dari Akademi Dao Surgawi kami. Khusus untuk Anda, kakak senior Ye, hadiah yang sangat tinggi ditawarkan. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan hadiah dan sedang mencari siswa dari Akademi Dao Surgawi kami dan Anda, kakak senior Ye. Petik 2. Seorang siswa berkata kepada Ye Yunfei. Itu benar, kakak Ye, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik kita menyembunyikan tindakan kita dan berusaha menghindari mata dan telinga orang lain. Kata siswa lain juga, para siswa ini diburu sebelumnya, jadi mereka kurang lebih memiliki bayangan psikologis. Kita tidak perlu menghindari mata dan telinga orang lain. Sebaliknya, kita harus membuat percikan besar. Ayo segera buat spanduk besar, tulis 4 karakter Akademi Tao di atasnya, lalu gunakan spanduk besar ini spanduk untuk membuka jalan. Kata Ye Yunfei. Apa? Para siswa itu terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kakak Ye, jika kita melakukan ini, aku khawatir, akan ada banyak orang yang datang ke arah kita dalam waktu singkat. Seorang siswa berkata dengan hati-hati kepada Ye Yunfei. Ini adalah efek yang saya inginkan. Ini menghemat waktu saya untuk menemukan mereka. Lakukan apa yang saya katakan, dan Anda dapat yakin bahwa dengan saya di sekitar, tidak akan terjadi apa-apa. Sudah waktunya untuk memberitahu mereka bahwa Akademi Tiandao kita tidak mudah dikacaukan, dengan kata Ye Yunfei. Semuanya, ayo lakukan apa yang dikatakan kakak senior Ye. Dengan adanya kakak senior Ye, kita tidak perlu takut. Selain itu, sebagai siswa Akademi Tiandao, kita tidak boleh serakah untuk hidup dan takut mati. Siapapun yang berani memprovokasi kita, kita akan melawan mereka. Yan Tian tiba-tiba berteriak. Oke, petik 2. Siswa lain juga mengangguk. Segera, spanduk besar dibuat, dan di spanduk besar tertulis 4 karakter Akademi Tiandao. Seorang siswa dengan kekuatan tahap akhir alam Yuan Hun membawa spanduk besar, berjalan di garis depan, bendera berkibar tertiup angin, berkibar, seperti angin bertiup di langit. Ye Yunfei dan siswa lainnya berjalan di belakang. Ingat, mulai sekarang, jika ada yang berani menyinggung Akademi Tiandao kita, bunuh mereka. Tidak ada pengampunan. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Kami mengerti. Saat ini, semua siswa merasa sedikit bersemangat. Novel 9 Matahari, bab 872. Dengan bendera besar berkibar, Ye Yunfei dan kelompoknya berjalan angkuh menuju area pegunungan misterius. Saat ini, masih banyak prajurit yang juga menuju ke wilayah pegunungan misterius. Segera, Ye Yunfei dan kelompoknya diperhatikan. Lihat, bendera itu bertuliskan 4 karakter Akademi Tiandao. Mungkinkah mereka semua siswa Akademi Tiandao? Mereka terlalu berani. Mereka berani membuat pertunjukan besar. Bukankah mereka tahu mereka ditawari hadiah? Aneh, saya mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, banyak siswa Akademi Tiandao diburu dan melarikan diri kemana-mana. Mengapa tiba-tiba begitu terkenal? Petik 2. Ada banyak prajurit, semuanya memandang Ye Yunfei dan rombongannya dengan mata bingung, banyak berdiskusi. Saya mendengar bahwa klan Wu menawarkan hadiah dalam jumlah besar kepada para siswa Akademi Tiandao ini.
Jika mereka bisa membunuh semua orang ini dan mengambil kepala mereka untuk mengumpulkan hadiah dari para murid klan Wu, diperkirakan mereka bisa menghasilkan banyak uang. Petik 2. Totalnya hanya lebih dari 20, dan yang terkuat hanya di tahap akhir alam Yuan Hun. Dengan kekuatan seperti itu, tidak sulit untuk menghadapi mereka. Petik 2. Segera setelah itu, banyak prajurit menatap Ye Yunfei dan kelompoknya, dan memandang dengan mata jahat. Lakukan. Petik 2. Akhirnya ada yang bertindak. Apakah Anda siswa Akademi Tiandao? Petik 2. Seorang pria kekar bergegas dengan lebih dari 20 orang dan menghalangi jalan Ye Yunfei dan rombongannya. Pria besar ini adalah kekuatan tahap awal alam pembentuk dewa. Betul, kami adalah siswa Akademi Tiandao. Siswa yang membawa bendera di depan menjawab dengan lantang. Haha, itu bagus. Sekarang, aku ingin mengambil kepalamu untuk menerima hadiahnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, hanya menderita kematian dengan patuh. Petik 2. Pria besar itu tertawa terbahak-bahak. Puff. Sebelum dia selesai tertawa, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ruang di depannya, dan langsung menembus alisnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Pria besar itu mati di tempat. Apa yang terjadi? Petik 2. Orang-orang yang mengikuti pria besar itu menjadi pucat karena ketakutan. Lakukan, bunuh mereka semua. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Bunuh. Petik 2. Yan Tian memimpin dan menyerang ke depan. Dia tahu bahwa dengan adanya Ye Yunfei, tidak ada yang perlu ditakutkan. Siswa lain bergegas satu demi satu. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memukulnya. Segera, para prajurit yang mengikuti pria besar itu memeluk kepala mereka dan berteriak. Kemudian, para prajurit ini dengan mudah dipenggal satu persatu oleh para siswa Akademi Tiandao. Tuan, saya di sini untuk mengumpulkan jarahan. Hu Miao muncul, bergegas dengan antusias untuk mengumpulkan barang-barang milik para prajurit yang terbunuh itu. Anda harus tahu bahwa ada harta di mana-mana di Tanah Jatuh Dewa. Para prajurit ini telah berada di Tanah Jatuh Dewa untuk sementara waktu. Selama mereka bisa hidup sampai sekarang, mereka akan mendapatkan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Banyak penonton di kejauhan diam-diam terkejut. Keren sekali. Setelah membunuh orang, semua perguruan tinggi Akademi Tiandao merasa segar kembali. Anda tahu, mereka diburu seperti anjing yang berduka sebelumnya. Sekarang, ada perasaan gembira. Terus berlanjut, kata Ye Yunfei. Kelompok itu bergerak, segera setelah berhenti. Tidak lama kemudian, sekelompok prajurit lainnya bergegas maju dan memblokir jalan. Bunuh. Ye Yunfei memberi perintah secara langsung. Membunuh. Lebih dari 20 siswa bergegas satu persatu seperti serigala dan harimau. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi untuk bekerja sama dengan para siswa ini. Para seniman bela diri yang datang untuk menghalangi jalan diserang oleh pedang jiwa surgawi, dan mereka semua berteriak dengan kepala di tangan mereka. Mereka semua terbunuh dalam waktu singkat, di mana tidak ada perlawanan. Mendesis, para prajurit yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan tersentak saat melihat pemandangan ini. Siswa Akademi Tiandao ini terlalu menakutkan. Jangan memprovokasi mereka dengan mudah. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ayo pergi. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memimpin para siswa untuk terus maju. Selanjutnya, di sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, beberapa prajurit yang ingin mendapatkan hadiah bergegas maju untuk menghalangi jalan, ingin melakukan sesuatu. Tetapi dengan Ye Yunfei di sini, tidak masalah apakah orang yang tidak datang akan berada di alam jiwa-jiwa atau alam pembentuk dewa, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak akan cukup untuk dilihat. Di antara mereka adalah sekelompok prajurit, yang jumlahnya mencapai lebih dari 100, dan ada lebih dari selusin master di alam pembentukan dewa. Ketika mereka melihat Ye Yunfei dan kelompoknya, mereka segera mengepung mereka. Berhenti, kami adalah murid dari kultus pemujaan api di wilayah Bintang Surya. Pemimpin pria berjubah merah dengan kekuatan tingkat menengah di alam pembentuk dewa berteriak dengan sikap agung. Dia melihat bahwa lebih dari 20 siswa Akademi Tiandao di depannya semuanya adalah kekuatan alam Yuan Soul, jadi mereka tidak memperhatikan mereka, dan mereka terlihat lebih unggul. Namun, pria berjubah merah belum selesai berbicara. Mati, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Boom! Gunung Suanci keluar dari tubuh Ye Yunfei, langsung berubah menjadi puncak gunung setinggi puluhan meter,
melayang di udara, melepaskan energi medan magnet yang kuat, dan menyelimuti para murid kultus Zoroastrian. Cici, langit penuh dengan cahaya magnet hitam keperakan, seperti badai hujan keperakan, jatuh dengan hebat. Ah, ada jeritan satu demi satu, dan para murid Zoroastrian cult itu ditembak oleh cahaya magnet hitam, menyebabkan lubang darah muncul di tubuh mereka. Ayo, bunuh mereka semua. Ye Yunfei melambaikan tangannya, membunuh. Lebih dari 20 siswa dibebankan ke depan. Di bawah kendali Ye Yunfei, medan magnet gaib dan cahaya magnet gaib tidak berpengaruh pada siswa ini. Murid-murid kultus pemujaan api itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah penindasan medan magnet misterius dan cahaya magnet misterius. Ye Yunfei melepaskan formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen pada selusin atau lebih master dari alam pembentuk dewa, membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Tuan, panen orang-orang ini cukup bagus. Hu Miao bergegas dan mengumpulkan cincin luar angkasa satu demi satu, tersenyum lebar. Ya Tuhan, menakutkan. Kekuatan tempur para siswa Akademi Dao Surgawi terlalu menakutkan. Mereka semua adalah setan pembunuh kecil. Ada banyak prajurit yang lewat di kejauhan, masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Ada lebih dari 100 murid dari kelompok pemujaan api ini, dan di antara mereka ada lebih dari selusin master di alam pembentuk dewa, semuanya terbunuh dalam waktu singkat. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi siswa Akademi Tiandao lagi. Banyak pejuang yang menyaksikan adegan ini tidak dapat menahan diri untuk berpikir secara diam-diam. Bahkan, banyak prajurit mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan ke teman sekelas atau teman mereka, memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi orang-orang Akademi Tiandao lagi. Ye Yunfei terus bergerak maju dengan lebih dari 20 siswa. Akhirnya, mereka sampai di daerah pegunungan yang luas. Saat ini, di depan daerah pegunungan ini, sejumlah besar prajurit telah berkumpul, sekilas ada sosok samar dan padat, mendekati puluhan ribu. Semua mata tertuju pada barisan pegunungan yang luas di depan. Namun, tidak ada yang masuk untuk saat ini. Novel 9 Matahari, Bab 873. Daerah pegunungan ini sangat aneh. Lebih dari selusin kelompok orang telah menerobos masuk, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh atau terluka, dan semua yang selamat melarikan diri. Menurut mereka yang lolos secara kebetulan, daerah pegunungan ini adalah nyata selangkah demi selangkah berbahaya. Tidak hanya ada beberapa monster dan monster yang sangat menakutkan, tetapi juga berbagai formasi kuno, tempat-tempat yang ganas, dan banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi. Ya, tampaknya salah satu master di tahap tengah dewa membentuk keadaan menghadapi angin hitam angin puyuh. Separuh hidupnya tertiup angin, separuh tubuhnya hancur, dan sekarang dia masih setengah mati. Banyak prajurit berdiskusi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua merasa ketakutan, dan memandangi daerah pegunungan yang luas di depan dengan mata ketakutan. Namun, banyak orang yang melarikan diri dari dalam mengatakan bahwa mereka melihat seorang anak laki-laki kecil yang lembut bermain dengan ular panjang seputih salju. Anak laki-laki itu tingginya sekitar 1 kaki. Sangat mungkin itu adalah obat setengah ajaib. Petik 2. Seseorang berkata, mendesis. Ketika semua orang mendengar tentang obat semi ajaib, mata mereka berbinar, menunjukkan ekspresi serakah. Kali ini, para pejuang muda yang memasuki tanah jatuh dewa, sebelum pergi, para tetua telah berulang kali memberitahu mereka bahwa setelah memasuki tanah jatuh dewa, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan obat setengah ajaib. Daerah pegunungan ini tidak sederhana. Ye Yunfei memimpin lebih dari 20 siswa, Hu Miao dan Huang Chang, mendaki puncak kecil, memandangi daerah pegunungan di depannya, dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Ye Yunfei juga merasakan ke daerah pegunungan itu. Namun, Ye Yunfei segera menemukan bahwa persepsi energi oleh kekuatan jiwa di gunung ini sangat dibatasi. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia hanya bisa merasakan paling banyak beberapa ribu meter. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ada hukum khusus yang dapat membatasi persepsi kekuatan jiwa di gunung ini. Kedua, mungkin ada banyak formasi isolasi di dalamnya, atau kedua kemungkinan ini ya. Ini menunjukkan bahwa pasti ada banyak bahaya di pegunungan ini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Hanya saja, dari waktu ke waktu, ada cahaya berharga yang melesat ke langit, yang menyilaukan, menandakan bahwa ada banyak harta karun yang layak untuk dijelajahi. Ye Yunfei melihat lebih detail.
Kita akan masuk, kata Ye Yunfei kepada yang lain. Namun, saat ini, Tuan, lihat, orang-orang dari klan monster kuno ada di sini. Hu Miao tiba-tiba berbisik kepada Ye Yunfei. Dengan tatapan Ye Yunfei, dia melihat lebih dari 100 monster purba datang dari jauh dan mendarat di dekatnya. Awalnya, klan monster kuno, sebagai kekuatan kelas 2 di lapangan bintang Xuan Huang, tidak memenuhi syarat untuk mengirim begitu banyak anggota. Hanya saja klan monster kuno memiliki hubungan dekat dengan beberapa agama besar kuno di Santuari, jadi dengan izin, ratusan klan monster kuno mudah dikirim ke sini. Orang-orang dari Akademi Tiandao. Segera, orang-orang dari klan monster kuno itu menemukan Ye Yunfei dan kelompoknya. Karena, seorang siswa selalu membawa spanduk besar itu, dan keempat karakter Akademi Tiandao di spanduk itu sangat menarik perhatian. Kakak Ye, lihat, orang-orang dari klan Wu juga ada di sini. Seorang siswa memanggil dengan lembut. Saya melihat, dari arah lain, sekelompok besar prajurit muda datang berguling-guling, dengan gaya yang mengesankan. Pemimpinnya adalah Wu Kun, jenius muda dari klan Wu. Dia juga pemimpin klan Wu kali ini. Orang-orang dari Akademi Tiandao. Wu Kun baru saja tiba, dan ketika dia melihat spanduk Akademi Tiandao pada pandangan pertama, wajahnya menjadi dingin. Kamu Yunfei. Kemudian, mata Wu Kun tertuju pada Ye Yunfei. Dia adalah Ye Yunfei. Para anggota klan monster kuno juga berteriak. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Ye Yunfei. Selama waktu ini, klan Wu dan klan Yao kuno menawarkan hadiah kepada Ye Yunfei dan siswa Akademi Tiandao, dan hadiah yang ditawarkan sangat tinggi. Terutama jumlah hadiah yang ditawarkan kepada Ye Yunfei bahkan lebih mencengangkan. Setelah berita menyebar, tidak hanya para prajurit dari Starfield Xuan Huang, tetapi juga para prajurit dari beberapa Starfield lainnya juga memperhatikan Ye Yunfei. Oleh karena itu, setelah mendengar nama Ye Yunfei saat ini, semua prajurit di sekitar menoleh. Apakah dia Ye Yunfei? Itu hanya kekuatannya di tahap awal alam Yuanhun, mengapa hadiah untuknya begitu tinggi? Jadi dia terlalu lemah. Setelah melihat alam spiritual Ye Yunfei dengan jelas, banyak prajurit mau tidak mau berdiskusi dan memandang Ye Yunfei dengan jijik. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Belum terlambat untuk bertindak sekarang. Ayo pergi lebih cepat dan bunuh dia secara langsung, lalu minta hadiah dari klan Wu dan klan monster kuno. Kurasa mereka tidak akan mengingkari. Petik 2. Bahkan, beberapa banyak prajurit mulai menggerakkan pikiran mereka, menatap Ye Yunfei dengan mata jahat. Lagi pula, membunuh seseorang di tahap awal alam Yuanhun bisa mendapatkan hadiah yang sangat menarik dalam jumlah besar. Hal seperti itu terlalu hemat biaya. Tentu saja, sebagian besar petarung yang ingin menyerang Ye Yunfei ini bukan berasal dari lapangan bintang Xuan Huang, tetapi dari beberapa lapangan bintang di sekitarnya. Di Xuan Huang Starfield, berita bahwa Ye Yunfei membuat gangguan besar di dunia iblis kuno dan membunuh setengah dari penguasa alam pembentuk dewa dari klan iblis kuno telah lama dikabarkan. Tidak banyak petarung muda di Xuan Huang Starfield yang berani memprovokasi Ye Yunfei dengan mudah. Semuanya, jangan memprovokasi para siswa dari Akademi Dao Surgawi ini. Jangan lihat mereka semua dengan kekuatan dari kondisi jiwa asli, dan masing-masing dari mereka adalah setan kecil pembunuh. Aku melihat mereka membunuh 100 kultus pemujaan api di domain Taixing dalam waktu singkat kemarin. Banyak murid, termasuk lebih dari selusin master dari alam pembentuk dewa. Ada juga banyak prajurit yang diam-diam memperingatkan rekan mereka untuk tidak memprovokasi orang dari Akademi Tiandao. Karena para prajurit ini telah menyaksikan adegan pembunuhan para siswa Akademi Tiandao ini, dan mereka masih ketakutan. Ye Yunfei, apakah kamu membunuh sepupuku Wu Yang? Tiba-tiba, Wu Kun berteriak pada Ye Yunfei dari udara. Itu benar, dia melampaui batas dan datang untuk memprovokasi saya. Saya memukulnya sampai mati. Selain itu, selain Wu Yang, saya juga membunuh banyak orang dari klan Wu Anda. Petik 2. Ye Yunfei bertemu dengan tatapan Wu Kun dan berkata dengan tenang. Kamu Yunfei, kamu pantas mati. Wu Kun sangat marah. Hanya mengandalkanmu, kamu tidak bisa membunuhku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, terlihat sangat tenang. Gemuruh. Di atas tubuh Wu Kun, tekanan spiritual yang menakutkan melonjak ke langit, mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan. Haha, teman-teman dari klan Wu, orang-orang dari Akademi Dao Surgawi ini, mari kita bunuh mereka.
Tiba-tiba, lebih dari 100 prajurit bergegas menuju gunung tempat Ye Yunfei dan kelompoknya berada. Lebih dari 100 pejuang ini semuanya bergerak dengan momentum yang besar, dan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke gunung tempat Ye Yunfei dan kelompoknya berada. Haha, kalian dari Akademi Dao Surgawi ingat. Kami adalah murid dari Sekte Xuanchu di Siwei Starfield. Kalian dengan patuh membiarkan kami membunuh mereka, dan kemudian kami bisa pergi dan mengumpulkan hadiahnya. Pria terkemuka berbaju putih tertawa terbahak-bahak. Dia memegang pedang panjang biru di tangannya, dan dia meledak dengan energi pedang biru. Dia jelas memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di bidang ilmu pedang. Pria berbaju putih ini memiliki kekuatan dari alam pembentuk dewa tingkat menengah. Sekte Xuanchu bukanlah kekuatan teratas di Siwei Starfield, tetapi tidak lemah, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada Akademi Tiandao. Sepupu Wukun, sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Soalnya, ada banyak prajurit di sekitar sini yang ingin mencoba dan bersiap untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang Akademi Tiandao. Wukun tersenyum dingin, pergi ke neraka, tidak perlu membuang energi untuk melawan, itu percuma. Petik 2. Saat ini, pria berpakaian putih itu telah bergegas ke puncak-puncak bersama murid-murid Sekte Xuanchu. Dia tampak agung dan berteriak, "View!" Tanda seru. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Yunfei segera melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang putih gunung di lautan jiwa pria berbaju. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi pedang suksian 5 elemen menyeret sepotong besar energi pedang putih dan mencekiknya. Hek tusukan gelap itu juga keluar, muncul tepat di belakang kepala pria berpakaian putih itu. Mengaum, Taoti juga muncul di atas kepala pria berpakaian putih itu, membuka mulutnya yang besar, dan menggigitnya. Bagaimana mungkin, pria berpakaian putih itu awalnya berpikir bahwa para siswa Akademi Tiandao di depannya adalah semua kekuatan alam jiwa, dan mereka seharusnya mudah untuk dihadapi. Tanpa diduga, kekuatan tempur Ye Yunfei akan sangat menakutkan jiwa terbang menjauh. Tanpa bergerak, lelaki berkemeja putih ini digigit Taoti, lalu langsung ditelan. Berikutnya, 5 elemen membunuh formasi pedang abadi, penusukan gelap, dan Taoti menyerang murid lain dari Sekte Xuanchu. Hanya dalam 3 tarikan napas, lebih dari 100 murid Sekte Xuanchu tewas. Di antara mereka, kekuatan pembunuhan adalah yang paling menakutkan, dan murid-murid Sekte Xuanchu tidak berdaya untuk menghindarinya. Mendesis, adegan ini membuat seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terkesiap. Siapa lagi yang ingin mengklaim hadiah? Cepat dan datang ke sini. Berdiri di puncak, Ye Yunfei melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Di bawah berkah kekuatan spiritual, suara Ye Yunfei dengan jelas menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di sekitar. Dalam waktu 3 napas, lebih dari 100 prajurit muda terbunuh. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Novel 9 Matahari, Bab 874. Tidak heran, Ye Yunfei berani membuat keributan besar di dunia iblis kuno. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Para prajurit di Xuanhuang Starfield berbisik satu persatu. Bagaimana mungkin? Dia baru di tahap awal alam Yuanhun, mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Para prajurit di bidang bintang lain terkejut dan bingung. Untuk sementara, tidak ada yang berani melangkah maju untuk memprovokasi lagi. Pantas saja dia bisa membunuh Wu Yang, ini benar-benar agak aneh. Wukun menatap Ye Yunfei dengan ganas, penuh niat membunuh. Saat ini, teman klan Wu, kabar baik. Kami menangkap beberapa orang dari Akademi Dao Surgawi, dan mereka ditangkap hidup-hidup. Petik 2. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Kemudian, saya melihat sekelompok besar prajurit muda mendekat dengan perkasa, dipimpin oleh seorang pria jangkung dan lurus mengenakan baju besi merah. Pria inilah yang berbicara. Setelah mendengar kata-kata pria ini, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia segera menoleh. Benar saja, di tim ini, beberapa orang diikat. Guru Taois hebat, yang mengejutkan Ye Yunfei, salah satu orang yang diikat adalah Kepala Tao. Pada saat ini, tubuh pendeta Datun berlumuran darah, napasnya lemah, kepalanya terkulai di dadanya, dan ada beberapa lubang darah yang mengejutkan di tubuhnya, jelas terluka parah.
Yang lain yang diikat semuanya adalah siswa Akademi Tiandao. Kamu tetap di sini, aku akan menyelamatkan orang. Ye Yunfei segera berkata kepada 20 siswa di sampingnya. Humiao, Tuan Huang, Anda bertanggung jawab untuk melindungi para siswa ini. Tuan Huang, ketika kritis, Anda akan mengirim mereka semua ke menara hantu dan membawa mereka pergi. Kata Ye Yunfei kepada Humiao dan Huang Chang. Oke, baik. Humiao dan Huang Chang mengangguk. Memanggil, Ye Yunfei mengambil langkah maju, melepaskan energi ruang angkasa, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan menghilang. Pada saat ini, di kejauhan, pria berbaju zirah merah memimpin tim prajurit muda dan bergegas menuju posisi di mana para murid klan Wu berada. Haha, teman-teman klan Wu, kami menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkan ke-6 orang dari Akademi Dao Surgawi ini. Terlebih lagi, semuanya tertangkap hidup-hidup. Bisakah hadiahnya ditingkatkan dengan tepat? Tentu saja, alasan mengapa kami mengambil tindakan untuk menangkap orang-orang ini dari Akademi Tiandao tidak semuanya untuk hadiah, tetapi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berteman baik dengan para jenius muda dari klan Wu Anda. Saya tahu bahwa klan Wu Anda adalah salah satu kekuatan teratas di lapangan bintang Xuan Huang, dan Sekte Tongtian kami juga merupakan salah satu kekuatan teratas di lapangan bintang Tianma. Mulai sekarang, dua kekuatan besar kita bisa dekat satu sama lain. Petik 2. Pria berbaju zirah merah itu tertawa dan berkata, ternyata mereka adalah teman dari Sekte Tianma Starfield Tongtian. Jika demikian, hadiah dari siswa Akademi Tiandao ini harus berlipat ganda. Petik 2. Wukun berkata dengan lantang, Sekte Tongtian adalah salah satu kekuatan teratas di medan bintang Tianma. Wukun juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berteman baik dengan para murid Sekte Tongtian ini. Haha, teman klan Wu, tentu cukup mudah. Baiklah, teman-teman klan Wu, saya sudah membuat kesepakatan. Petik 2. Pria lapis baja merah itu tertawa dan berkata, saat berbicara, para murid Sekte Tongtian ini semakin dekat dan dekat dengan orang-orang klan Wu. Saat ini, tatapan Wukun tiba-tiba beralih ke gunung tempat pasukan Akademi Tiandao berada. Hah, di mana Ye Yunfei? Mengapa dia pergi? Wukun memperhatikan bahwa Ye Yunfei telah pergi. Saat berikutnya, tidak bagus. Wukun dengan cepat menoleh dan melihat tim murid Sekte Tongtian. Kemudian, dia melihat, di belakang tim murid Sekte Tongtian, sesosok tiba-tiba melewati ruang, itu adalah Ye Yunfei. Teman-teman Sekte Tongtian, hati-hati. Wukun segera berteriak, ada apa? Pria berbaju zirah merah itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Gemuruh. Sebelum pria itu mengetahui apa yang terjadi, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan Gunung Xuanqi bergegas keluar, naik tertiup angin, mengeluarkan lingkaran energi magnet, menutupi murid-murid Sekte Tongtian. Cici. Pada saat yang sama, ada ribuan lampu magnet mistis yang meledak, seperti jarum perak yang padat, menembak ke arah para murid dari Sekte Tongtian. Dari kejauhan, sepertinya hujan badai perak. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Murid miskin dari Sekte Tongtian bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Energi medan magnet dan cahaya magnet misterius telah jatuh dari langit. Segera, para murid dari Sekte Tongtian berteriak. Lubang darah ditembakkan dari tubuh mereka oleh cahaya magnet, dan darah berhamburan keluar. Pedang spiritual 5 tangan keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, mencekiknya. Tertawa, duri gelap juga ditembakkan, melarikan diri keluar angkasa, sulit dipahami, dan terus-menerus melakukan serangan diam-diam pada murid-murid Sekte Tongtian. Boom! Sebuah roda bundar besar muncul dari belakang Ye Yunfei, dan 9 binatang suci bergegas keluar pada saat yang sama, meraung lagi dan lagi, bergegas menuju Sekte Tongtian. Di antara mereka, Tao Ti adalah yang paling kuat, diikuti oleh Lei Ze dan Kun Peng. Para murid dari Sekte Tongtian terus berteriak, entah mati atau terluka. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan datang ke sisi pendeta Tao dalam satu langkah. Dari penampilan Ye Yunfei, hingga melepaskan Gunung Xuanqi, dan kemudian melepaskan berbagai serangan, seluruh proses sebenarnya sangat singkat, hanya dalam waktu singkat. Ye Yunfei menemukan ruang, muncul terlalu aneh dan tiba-tiba. Murid-murid dari Sekte Tongtian itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ye Yunfei, ini kamu. Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini,
Pemimpin Tao itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat sekilas Ye Yunfei, dan berkata dengan heran. Meskipun dia sangat lemah, dia terhibur karena terkejut. Itu benar, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Sylvia tersenyum. Siapa kamu? Orang yang bertugas menjaga pemimpin Tao dari Datun adalah seorang murid dengan kekuatan tingkat menengah di alam pembentuk dewa, memegang pisau besar di tangannya, dan berteriak dengan tajam. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi untuk membobol lautan jiwa murid sekte Tongtian ini. Engah, duri gelap berubah menjadi cahaya hitam, melintas, menembus kepala murid itu. Di bawah serangan gabungan pedang jiwa surgawi dan duri kegelapan, murid tingkat menengah dari alam pembentuk dewa ini langsung terbunuh. Dengan pikiran, Ye Yunfei menarik pendeta Tao itu ke sisinya. Kemudian, Ye Yunfei menembak seperti kilat, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia menyelamatkan ke-6 siswa Akademi Tiandao. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh murid-murid kami dari Sekte Tongtian, kamu mendekati kematian. Petik 2. Pada saat ini, baju besi merah berbalik dan melihat pemandangan ini, dan segera meledak dalam kemarahan. Dia adalah Ye Yunfei. Pada saat ini, Wu Kun telah menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Gunung perak itu mungkin merupakan senjata sihir bawaan. Mari kita tangani dia dengan seluruh kekuatan kita, teriak Wu Kun saat dia bergegas maju. Senjata sihir bawaan. Pria berbaju zirah merah memandangi Gunung Suanci yang tergantung di udara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Jadi bagaimana dengan senjata sihir bawaan? Berani menyakiti murid-murid Sekte Tongtian kita, ini adalah kejahatan besar. Pria berbaju zirah merah itu meraung marah. Saat berikutnya, boom, menara hitam kecil bertingkat 3 keluar dari tubuhnya, melepaskan tekanan energi yang menggelembung yang mengguncang dunia. Senjata sihir bawaan, Ye Yunfei, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki senjata sihir bawaan. Tapi, bukan hanya kamu. Pada saat ini, Wu Kun juga tiba. Boom, cincin putih terbang keluar dari lengan bajunya, naik tertiup angin, dan langsung berubah menjadi cincin raksasa, mengguncang seluruh dunia. Senjata sihir bawaan lainnya, sebagai salah satu kekuatan kuno di tempat suci, klan Wu memang memiliki senjata sihir bawaan, tetapi anggota berpangkat tinggi dari klan Wu benar-benar menyerahkan senjata sihir bawaan kepada Wu Kun dan membawanya ke tanah para dewa, bahwa klan Wu sangat prihatin kali ini. Eksplorasi dan perburuan harta karun tanah jatuh Tuhan sangat penting. Sekte Tongtian adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah bintang Tianma. Itu sebanding dengan kekuatan klan Wu dan juga memiliki senjata sihir bawaan oleh karena itu. Pria berbaju zirah merah ini dapat menghasilkan senjata sihir bawaan, tidak mengherankan. Ledakan, pria dengan baju besi merah dan Wu Kun mengaktifkan 2 senjata sihir bawaan pada saat yang sama, dan meledak ke arah Ye Yunfei. 2 senjata sihir bawaan tingkat rendah. Ye Yunfei tidak bisa menahan sedikit cemberut. Meskipun, level Gunung Suanci jauh lebih tinggi daripada 2 senjata sihir bawaan tingkat rendah di depan Anda. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia hanya dapat menampilkan sebagian kecil dari kekuatan Gunung Suanci paling banyak. Bertarung melawan 2 senjata sihir bawaan tingkat rendah pada saat yang sama, ada beberapa tekanan. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak suka bertarung, dan memanggil Gunung Suanci ke telapak tangannya dengan lambaian tangannya. Kemudian tampilkan energi ruang, dan langsung melewati ruang, menghilang. Keterampilan gerakan Ye Yunfei dapat digambarkan sebagai sulit dipahami. Wu Kun dan pria berbaju besi merah tidak punya waktu untuk menghentikan Ye Yunfei pergi. Kamu Yunfei, kamu pantas mati. Pria berbaju perang merah itu memandangi mayat-mayat di seluruh tanah, dia sangat marah dan berteriak ke langit. Dalam waktu singkat barusan, hampir setengah dari murid Sekte Tongtian dibunuh oleh Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 875. Ye Yunfei, keluar. Pria berbaju zirah merah melepaskan kekuatan jiwanya, mencari Ye Yunfei ke segala arah. Namun, Ye Yunfei berada jauh di luar angkasa sekarang, di mana dia bisa menemukannya. Kita akan menyerang siswa Akademi Dao Surgawi. Wu Kun tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gunung tempat siswa Akademi Dao Surgawi berada, dan berkata melalui transmisi suara kepada pria berbaju merah. Itu benar, mari kita berurusan dengan siswa Akademi Tiandao dan paksa Ye Yunfei untuk keluar. Petik 2, pria berbaju besi merah itu segera mengerti maksud Wu Kun.
Kemudian, suara mendesing. Wukun dan pria berbaju perang merah menunjukkan gerakan mereka pada saat yang sama dan bergegas mendekat. Huang tua, segera bawa semua orang pergi. Meskipun Ye Yunfei berada jauh di angkasa, kekuatan jiwanya dapat dengan jelas melihat tindakan Wukun dan pria berbaju merah, dan segera berkata kepada Huang Sang melalui transmisi suara. Oke, Huang Chang mengangguk. Oleh karena itu, Huang Chang segera memindahkan semua siswa ke menara hantu, dan kemudian berubah menjadi gambar hantu yang kabur, yang melarikan diri ke tanah dan menghilang. Ledakan, Wukun dan pria berbaju merah itu seperti dua bola meriam, mereka bergegas ke gunung tempat para siswa Akademi Tiandao berada dengan kecepatan instan. Namun, ketika Wukun dan pria berbaju merah itu mendarat di gunung, semua siswa sudah menghilang. Bagaimana dengan orang? Mungkinkah semua siswa Akademi Tiandao pandai dalam energi ruang dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Kata pria berbaju zirah klasik, terkejut dan marah. Tidak mungkin, sejauh yang saya tahu, hanya Ye Yunfei yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Para siswa Akademi Tiandao sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kata Wukun, pada saat ini, kamu segera minum pil penyembuhan ini. Ye Yunfei muncul di menara hantu, meletakkan Daois-Daois dan 6 orang lainnya, mengambil 6 Dao Pills, dan menyerahkannya masing-masing. Meski ke-6 orang itu terluka parah, mereka masih sadar, jadi mereka mengambil Dao dan mengambilnya. Segera pil penyembuhan Dao mulai berlaku, dan luka-luka ke-6 orang itu pulih dengan cepat. Pil Dao penyembuhan ini semuanya disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri, dan efeknya tentu saja sangat bagus. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Ye Yunfei, menatap pendeta Tao. Ini jauh lebih baik. Kulit pendeta Tao berangsur-angsur membaik, dan seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih energi. Terima kasih kakak senior Ye karena telah menyelamatkan hidupmu. 5 siswa lainnya juga merasa luka mereka pulih dengan cepat, jadi mereka berterima kasih kepada Ye Yunfei dengan terkejut. Sama-sama. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Sejauh ini, ada 28 siswa yang mengikuti Ye Yunfei, termasuk kepala Tao. Menambahkan 4 yang terbunuh sebelumnya, Ye Yunfei menemukan 32 siswa. Kali ini, Akademi Tiandao mengirim total 50 siswa termasuk Ye Yunfei ke tanah kejatuhan Tuhan. Dengan kata lain, masih ada 17 siswa yang tidak diketahui keberadaannya. Saya tidak tahu di mana para siswa itu sekarang. Semoga mereka baik-baik saja. Petik 2, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Sebelum berangkat, Dekan Sima meminta Ye Yunfei untuk menjaga para siswa ini. Dengan karakter Ye Yunfei, karena dia setuju, dia secara alami akan memperhatikan. Petik 2, semuanya, saya akan memasuki daerah pegunungan di depan. Pasti ada banyak bahaya di pegunungan itu. Jika Anda tidak ingin masuk dengan saya, Anda dapat menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu saya keluar, atau pergi dari sini dan pergi ke tempat lain untuk menjelajah dan menghargai, tetapi cobalah untuk bersikap serendah mungkin. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan lantang kepada para siswa itu. Pada saat ini, semua siswa berdiri di depan Ye Yunfei. Kakak Ye, aku akan ikut denganmu. Kami datang kali ini dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan berburu harta karun, bahkan jika ada bahaya, kami tidak takut. Itu benar, saudara senior Ye, jangan khawatir, orang-orang di Akademi Tiandao kita tidak akan serakah untuk hidup dan takut mati. Petik 2, titik. Semua siswa berbicara satu demi satu, meminta untuk masuk dengan Ye Yunfei. Nah, karena itu masalahnya, mari kita semua masuk bersama. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kamu Yunfei, keluar. Pada saat ini, pria berbaju besi merah di luar meraung, dan dia masih mencari Ye Yunfei kemana-mana. Aku di sini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, Ye Yunfei muncul di kejauhan, menatap pria berbaju merah itu dengan seringai. Nak, pergilah ke neraka. Pria berbaju zirah merah itu segera mendesak menara hitam berlantai 3, dan menyerbu, paksaan energi yang kuat tenggelam ke arah Ye Yunfei. Boom! Dari arah lain, Wukun juga mendorong cincin putih itu, berguling ke arahnya. Ye Yunfei mundur selangkah, melakukan perjalanan ke kedalaman ruang, dan menghilang lagi. Kamu Yunfei, jangan bersembunyi jika kamu mampu, lawan aku secepat mungkin. Pria berbaju merah itu meraung marah. Tunggu saja, akan ada kesempatan. Sosok Ye Yunfei muncul di kejauhan,
dan berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan melangkah menuju daerah pegunungan di depannya. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dia bergegas masuk dalam beberapa langkah. Ye Yunfei masuk, melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Sejauh ini, setidaknya lebih dari 10.000 prajurit telah berkumpul di depan kawasan pegunungan ini. Dalam gelombang prajurit sebelumnya yang menerobos masuk, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka, dan semua yang selamat melarikan diri. Jadi, semua orang menunggu. Sekarang, seseorang akhirnya masuk lagi. Teman-temanku dari klan Wu, kenapa kita tidak masuk bersama? Pria berbaju besi merah itu memandang punggung Ye Yunfei dan tiba-tiba berkata pada Wu Kun. Oke, ayo kita masuk bersama. Wu Kun berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kedua belah pihak memiliki senjata sihir bawaan, jika mereka bisa bekerja sama, mereka akan menjadi lebih kuat. Ayo masuk, Wu Kun dan pria berbaju merah melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, memimpin pasukan klan Wu dan sekte Tongtian, mereka juga bergegas menuju pegunungan di depan. Ledakan, sebuah menara hitam kecil berlantai 3 terbang dengan cincin putih pada saat yang sama, membuka jalan ke depan, melepaskan tekanan energi yang mengepul, dan kemanapun ia pergi, area hutan yang luas hancur menjadi debu. Baik Wu Kun maupun pria berbaju zirah merah tahu bahwa pegunungan di depan sangat berbahaya, jadi mereka langsung menggunakan senjata sihir bawaan untuk membuka jalan. Tuan Wu Kun, bawa kami bersamamu. Klan monster kuno kami bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Wu Kun. Teriakan terdengar dari jauh. Itu adalah klan iblis kuno. Ayo, Wu Kun berpikir sejenak dan berkata, selama ini, klan monster kuno akan secara teratur memberikan penghormatan kepada klan Wu dan menundukkan kepala mereka sebagai menteri. Dan klan Wu juga tahu bahwa klan monster kuno memiliki banyak kekuatan di belakang mereka, jadi kedua kekuatan itu selalu memiliki kekuatan yang baik hubungan. Terima kasih, Tuan Wu Kun. Monster-monster kuno itu tidak bisa menahan kegembiraan ketika mendengar kata-kata itu, dan segera bergegas bersama-sama, mengikuti di belakang orang-orang Wu. Dalam sekejap mata, pasukan klan Wu dan sekte Tongtian menyerbu ke daerah pegunungan di depan. Ledakan, pada saat ini, sebuah pisau hitam kecil membubung ke langit, meledak dengan cahaya hitam yang mengerikan, seperti bercak air pasang hitam, memenuhi sebagian besar langit. Senjata sihir bawaan lainnya, ayo masuk. Di bawah pisau hitam, seorang pria aneh mengenakan jubah hitam dengan sulaman kelelawar aneh di atasnya memimpin sekelompok prajurit dan bergegas menuju daerah pegunungan di depan. Itu dari sekte Gunung Hitam di wilayah Bintang Matahari. Seseorang berseru dengan suara rendah. Ayo masuk juga. Seorang pemuda berbaju putih melambaikan tangannya, dan bola emas seukuran kepalan tangan melesat ke langit. Dengan kekuatan seperti laut, mengguncang langit dan bumi menjadi pucat. Senjata sihir bawaan lainnya, pemuda berbaju putih mendesak bola emas itu dan memimpin sekelompok orang untuk bergegas menuju pegunungan di depan. Itu adalah murid dari sekte Liu Yue di Spica Starfield. Seseorang mengenali asal tim ini dan berkata dengan suara rendah. Berikutnya, boom, satu demi satu senjata sihir bawaan terus dilepaskan, meledakkan paksaan energi yang mengepul, membuat langit dan bumi ini berguncang sepanjang waktu, dan banyak gunung di sekitarnya dan hutan lebat hancur parah. Kelompok demi kelompok orang menggunakan senjata sihir bawaan untuk membuka jalan dan masuk ke pegunungan di depan. Tentu saja, mereka yang bisa mendapatkan senjata sihir bawaan semuanya adalah murid dari kekuatan teratas di setiap medan bintang. Sayang, ada WhatsApp loh. Novel 9 Matahari, Bab 876. Saat ini, Ye Yunfei sedang berjalan melewati pegunungan yang lebat bersama Hu Miao, Huang Chang, dan lebih dari 20 siswa. Daerah pegunungan ini memiliki pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan tumbuhan yang rimbun, namun ada suasana yang sangat aneh, berjalan di dalamnya, sepertinya tidak ada suara sama sekali. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitarnya, tapi tidak peduli seberapa keras Ye Yunfei berusaha, dia hanya bisa merasakan jarak paling banyak beberapa kilometer. Bahkan, saat dia masuk lebih dalam, Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa jarak yang bisa dilihat oleh kekuatan jiwanya masih menyusut. Lihat, ada begitu banyak obat. Tiba-tiba seorang siswa menunjuk ke tanah datar di kejauhan dan berseru kaget. Semua orang melihatnya, dan mereka melihat bahwa tanah datar itu ditutupi dengan obat Tao yang subur dan subur.
Semuanya adalah obat Tao kelas 7. Teriak Hu Miao, setidaknya ada ratusan obat kelas 7. Huang Chang juga sangat terkejut. Bahkan tatapan Ye Yunfei menjadi panas. Ratusan obat kelas 7 terlalu mahal. Gunung ini benar-benar tidak mudah. Kami baru saja masuk, dan kami menemukan begitu banyak obat kelas 7. Tuan, ayo kita ambil sekarang juga, kata Hu Miao. Tidak, saat Ye Yunfei hendak melangkah dan berjalan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berhenti, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yunfei merasa ada aura yang sangat berbahaya datang dari arah itu. Tuan, ada apa? Melihat ekspresi Ye Yunfei berubah, Hu Miao terkejut dan bertanya. Berbahaya? Ayo mundur, kata Ye Yunfei. Sambil berbicara, Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya, menggulung Hu Miao, Huang Chang, dan sekitar 20 siswa, dan dengan cepat mundur. Boom! Saat berikutnya, tidak jauh dari tempat Ye Yunfei dan yang lainnya berdiri barusan, tanah tiba-tiba meledak, menciptakan lubang besar yang dalam, dan lumpur serta batu terciprat kemana-mana. Ada raungan banteng yang mengguncang langit dan bumi, dan seekor banteng emas keluar dari lubang yang dalam. Taurus ini tingginya hanya 1 meter, dengan tenda emas bermekaran di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti gips emas, dan itu menyakitkan mata orang. Paksaan energi yang mengerikan dilepaskan dari tubuh banteng emas ini, mengguncang lingkungan untuk menerbangkan pasir dan batu, dan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi debu. Monster apa ini? Hu Miao bertanya dengan heran. Itu bukan binatang iblis. Itu berubah dari emas sejati zodiak. Emas sejati zodiak adalah logam yang sangat langka dan berharga yang akan secara aktif menyerap esensi dari segala sesuatu di dunia. Setelah jangka waktu yang lama, itu akan berubah menjadi manusia, atau bentuk berbagai monster dan monster. Taurus ini diubah dari emas asli zodiak. Petik 2, kata Ye Yunfei. Logam juga bisa menjadi baik-baik saja. Petik 2, Hu Miao, Huang Chang dan para siswa itu sangat terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tentu saja, semua benda memiliki animisme. Beberapa senjata sihir tingkat tinggi juga akan melahirkan roh alat, dan banyak logam khusus di dunia juga akan menjadi esensi. Alasannya sama. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, saat ini, banteng emas menatap Ye Yunfei dan rombongannya, terlihat sangat marah, karena ini adalah wilayahnya, dan tidak ada makhluk lain yang diizinkan masuk. Boom! Saat berikutnya, banteng emas tiba-tiba bergegas maju, memancarkan niat membunuh yang mengerikan kemanapun tubuhnya lewat, tidak peduli rumput, pohon, batu, atau pasir, semuanya berubah menjadi debu dan langsung dimusnahkan. Tubuhnya hanya setinggi 1 meter, tetapi keempat kukunya berada di tanah yang seberat gunung, setiap langkahnya mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan, mengirimkan asap dan debu ke langit. Ayo pergi, tidak perlu melawannya dengan putus asa. Petik 2, merasakan aura energi yang memancar dari Taurus, Ye Yunfei tidak bisa menahan sedikit cemberut, menggulung lengan bajunya, Hu Miao dan yang lainnya, dan pergi dengan cepat. Meskipun obat-obatan Tao kelas 7 itu sangat berharga, kekuatan banteng emas ini sangat kuat. Selain itu, Ye Yunfei tahu bahwa tubuh banteng emas ini adalah emas sejati dari zodiak, dan emas sejati dari zodiak itu sangat keras. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak dapat memecahkan sekeping emas asli dari zodiak. Oleh karena itu, berkelahi dengan Taurus ini juga sia-sia. Booming, di belakang, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan banteng emas terus mengejarnya. Dan hutan lebat terus runtuh, bebatuan hancur menjadi bubuk, dan tanah juga retak, meninggalkan garis yang jelas, cetakan kuku sapi. Orang ini benar-benar menakutkan. Jika aku cukup kuat, aku bisa menangkapnya dan menyempurnakannya menjadi pedang roh 5 elemen, yang pasti akan meningkatkan kekuatan pedang roh 5 elemen. Ye Yunfei merasakan banteng emas berguling di belakangnya, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Wajah lebih dari 20 siswa menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak bersama Ye Yunfei, mereka akan dibunuh oleh banteng emas ini dalam sekejap berdasarkan kekuatan murid mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat, Ye Yunfei bergegas keluar dari jangkauan Taurus, dan Taurus berhenti mengejar dan membunuh. Oke, ayo lanjutkan. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin kerumunan dan terus masuk jauh ke dalam area pegunungan ini.
Setelah setengah jam, saya menemukan sebatang rumput hijau, dengan rumput hijau dan lebat, yang tingginya 1 meter. Ketika Ye Yunfei dan kelompoknya melewati rerumputan, tiba-tiba, tanaman merambat hijau setebal lengan muncul terus-menerus, menyerbu ke arah mereka terus-menerus. Ah! Seorang siswa tertangkap basah oleh tanaman merambat hijau dan terangkat ke udara. Jus hijau dalam jumlah besar dikeluarkan dari pohon anggur hijau, disemprotkan ke tubuh siswa. Segera, tubuh siswa mulai membusuk dan meleleh, memperlihatkan tulang putih. Hati-hati, ini tanaman pemakan manusia. Ye Yunfei meraung, bergemuruh. Gunung Suanci terbang keluar, melepaskan lingkaran energi medan magnet, dan ribuan lampu suan magnetik, menekan tanaman merambat hijau itu. Pada saat yang sama, pedang roh 5 elemen juga memotong pohon anggur hijau dalam sekejap. Dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia sudah menyelamatkan murid itu. Siswa itu sekarat, tetapi untungnya dia tidak mati. Ayo kita lakukan bersama, ayo bunuh. Ye Yunfei berteriak, gemuruh. Gunung Suanci membuka jalan di depan, dan Ye Yunfei dan yang lainnya bergabung di belakang untuk menyerang tanaman merambat pemakan manusia itu. Pada akhirnya, dia membuka jalan berdarah dan menerobos padang rumput ini. Beberapa jam lagi berlalu, lambat laun, banyak gunung hitam pendek muncul di depan mereka, meski tidak tinggi, namun megah dan megah. Ada aura aneh yang mengalir di pegunungan, yang membuat orang merasa berdebar. Jie, tiba-tiba, hembusan angin hitam bertiup di antara langit dan bumi, menyapu dari segala arah, dan tawa aneh datang dari hembusan angin hitam. Hati-hati, Ye Yunfei tahu ada yang tidak beres, dan segera mengingatkannya. Kemudian, Ye Yunfei hanya memindahkan Hu Miao dan yang lainnya ke menara hantu. Saat berikutnya, semburan angin hitam menyapu. Menurut persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, ada bayangan hitam yang tersembunyi di angin hitam. Itu burung hitam. Burung hitam ini seukuran telapak tangan manusia, tertutup hitam pekat dengan wajah manusia dan mata. Menyeramkan, setiap burung hitam mengepul dengan yin qi yang kuat, yang membuat suhu dunia ini turun lebih dari 10 derajat. Jie, sejumlah besar burung hitam datang ke arah Ye Yunfei dari segala arah. Ternyata itu burung bangkai. Ye Yunfei sekilas mengenali asal-usul burung hitam ini. Burung bangkai menghususkan diri dalam melahap bangkai makhluk hidup yang membusuk. Mereka suka hidup berkelompok dan hidup di lingkungan yang dingin. Burung bangkai ini adalah makhluk yin dan dingin. Menggunakan energi petir untuk menghadapinya seharusnya memiliki efek yang baik. Ye Yunfei berpikir sendiri. Saat berikutnya, Lei Ze bergegas keluar dari punggung Ye Yunfei, membuka mulutnya dan memuntahkan petir, dan menabrak burung bangkai itu. Dukun, burung bangkai itu disambar guntur, dan mereka meledak seketika, berubah menjadi kabut hitam dan dingin yang memenuhi langit. Menggunakan energi petir untuk menangani burung bangkai ini sangat efektif. Sesaat kemudian, Lei Ze meledakkan dan membunuh ribuan burung bangkai. Burung bangkai lainnya melarikan diri. Akibatnya, perdamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Namun, Ye Yunfei merasa ada sesuatu yang menatapnya. Saat Ye Yunfei bergerak maju dengan hati-hati, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan sekeliling. Hehe, tiba-tiba terdengar suara tawa yang dingin dan aneh, yang terkesan provokatif. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera menangkap makhluk humanoid yang bersembunyi di gunung rendah hitam tidak jauh dari sana, dengan rambut hitam panjang di sekujur tubuhnya. Memanggil, Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menabrak makhluk humanoid itu. Tertawa, tusukan gelap itu juga menyerbu, mengarah ke kepala makhluk humanoid itu. Memanggil, kecepatan makhluk humanoid hitam itu sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Makhluk macam apa orang ini? Ye Yunfei tidak bisa melihat dengan jelas makhluk seperti apa makhluk humanoid hitam itu. Selanjutnya, Ye Yunfei terus bergerak maju. Ye Yunfei memindahkan Hu Miao, Huang Chang, dan sekitar 20 siswa keluar dari menara hantu. Meski daerah pegunungan ini penuh dengan bahaya, namun juga merupakan pengalaman langka bagi mereka untuk merasakan suasana di sini. Di kejauhan, terdengar jeritan samar. Kekuatan yang tidak mencukupi, memasuki gunung ini murni mencari kematian. Ye Yunfei menoleh ke belakang dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit telah masuk ke daerah pegunungan yang misterius dan berbahaya ini, terus-menerus menghadapi berbagai bahaya, dan orang-orang terus mati.
Zodiak adalah emas murni, tanaman merambat pemakan manusia, burung bangkai, dan makhluk misterius. Daerah pegunungan ini tidak mudah. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di sepanjang jalan. Novel 9 Matahari, Bab 877. Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanan mereka. Dengan pengalaman sebelumnya, Hu Miao dan yang lainnya mengikuti di belakang Ye Yunfei. Terutama sekitar 20 siswa, yang asyik dengan masing-masing dan tidak berani mengambil langkah menjauh dari Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berani ceroboh, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan selalu sadar akan lingkungan sekitar. Itu, tiba-tiba, Ye Yunfei berhenti, dan melihat sekeliling area di depannya dengan heran. Saya melihat ada total 9 gunung berwarna darah dengan bentuk aneh di depan mereka, tampak seperti 9 kepala besar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat dengan jelas melihat mata, telinga, hidung, dan mulut. Mungkinkah itu tanah darah berkepala 9 yang legendaris? Ye Yunfei memikirkan medan yang sangat berbahaya dalam legenda itu. Medan semacam ini adalah sejenis tanah berbahaya yang disebutkan secara singkat di buku Cit Fisiognomi. Tuan, 9 puncak ini terlalu aneh, mari kita jalan memutar. Kata Hu Miao. Oke, ayo jalan memutar. Ye Yunfei mengangguk. Meskipun catatan tanah darah berkepala 9 dalam fisiognomi sangat sederhana, itu disebut tempat yang tak tertandingi dan ganas. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, setiap langkah berbahaya, dan tidak ada kemungkinan kematian. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak mau memprovokasi dia. Meskipun, dalam banyak kasus, seringkali ada harta berharga atau peluang besar yang tersembunyi di tempat yang tak tertandingi dan sengit. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos. Jadi, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan yang lainnya dan menuju ke arah lain, bersiap untuk melewati tempat berdarah berkepala 9 di depannya. Tapi, pada saat ini, kabut abu-abu dalam jumlah besar tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap mata, area ini terhalang. Sekilas, ada kabut aneh di mana-mana. Kabut ini tidak hanya tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi juga sangat sulit untuk dilihat dengan kekuatan jiwa. Belum lagi Hu Miao, Huang Chang dan murid-murid itu, dan bahkan Ye Yunfei menemukan bahwa dia tampaknya buta, dan hanya bisa melihat pemandangan paling jauh sekitar 100 meter. Tuan, kabut ini memiliki efek halusinogen. Hu Miao memanggil dengan lembut. Keluarga Tianhu kuno mahir dalam ilusi, jadi Hu Miao sangat peka terhadap semua hal yang memiliki efek psikedelik di dunia. Itu benar, mungkin ada formasi hantu yang cemerlang di sini. Semuanya, ikuti aku dari dekat, teriak Ye Yunfei pelan, gemuruh. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan gunung Suanci, dan itu meledak menjadi cahaya Suanci yang bergulir. Pada saat yang sama, lingkaran energi medan magnet menyelimuti ruang kecil. Di ruang kecil ini, Ye Yunfei dapat dengan jelas melihat segalanya. Dengan cara ini, jarak yang bisa dilihat Ye Yunfei akhirnya meluas hingga ratusan meter. Hei, Tuan, lihat, sepertinya ada seseorang di depan. Hu Miao tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru. Saya melihat beberapa sosok muncul di jalan pegunungan di depan. Itu tidak terlihat seperti orang yang hidup. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu, dan menemukan bahwa itu adalah beberapa manusia tua. Semuanya mengenakan kostum kuno, seolah-olah mereka berasal dari zaman kuno. Orang-orang tua ini tampaknya sudah sangat tua, dan tidak ada nafas kehidupan di tubuh mereka, dan mereka terlihat tidak bernyawa. Namun, tubuh setiap lelaki tua memancarkan aura yang menindas. Siapa mereka? Menakutkan, kata Hu Miao. Dalam kabut ini, selain Ye Yunfei, Hu Miao bisa melihat jarak terjauh, jadi Hu Miao juga bisa melihat dengan jelas orang-orang tua itu. Ayo berbalik dan pergi ke arah lain. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata, ini adalah tanah darah berkepala 9, dan orang-orang tua itu sangat aneh. Ye Yunfei tidak ingin memprovokasi mereka. Jadi, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan yang lainnya, berbalik dan berjalan kembali sepanjang jalan asal mereka. Tetapi, setelah beberapa saat, Tuan, lihat, mereka di depan lagi, seru Hu Miao. Saya melihat bahwa orang-orang tua itu menghalangi bagian depan lagi. Tuan, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka berlari di depan kita lagi, kata Hu Miao. Huang Chang dan para siswa itu juga sangat terkejut. Bukan karena kecepatan gerakan mereka cepat,
Ada banyak formasi kuno di area ini. Mereka menggunakan formasi teleportasi untuk bergerak cepat, kata Ye Yunfei. Penglihatan seperti apa yang dimiliki Ye Yunfei, dia bisa melihatnya sekaligus. Jadi begitu, Tuan, formasi adalah kekuatanmu. Kamu juga mengatur formasi teleportasi untuk memindahkan kita dari sini, kata Hu Miao. Tidak sulit untuk membuat formasi teleportasi, tetapi Anda harus memiliki bahan formasi yang cukup. Saya tidak memiliki bahan formasi ini untuk teleportasi luar angkasa, kata Ye Yunfei. Ayo pergi ke arah lain, kata Hu Miao. Tidak ada gunanya, ada formasi kuno di mana-mana di area ini. Kemanapun kita pergi, mereka akan langsung muncul di depan kita dan menghalangi jalan kita. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, lalu apa yang harus aku lakukan? Hu Miao tertegun. Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi menatap pria tua di depannya. Saya melihat beberapa lelaki tua itu seperti fosil di kabut kelabu, tidak bergerak, dan pakaian mereka bergetar oleh angin pegunungan. Ini agak mirip dengan ras dalam legenda. Ye Yunfei menatap pria tua itu sebentar, dan tiba-tiba merasakan gerakan di hatinya. Aku akan berbicara dengan mereka, kata Ye Yunfei dengan lantang. Bicara. Hu Miao dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Orang-orang tua itu tampak tak bernyawa, tanpa jejak kehidupan, dan aura yang mereka pancarkan sangat memikat. Sekilas Anda bisa tahu itu sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang ada di hatiku, kata Ye Yunfei, melangkah maju dengan satu langkah, dan mendekat dalam sekejap. Orang-orang tua itu memandang Ye Yunfei dengan mata dingin di tengah kabut tebal, dan kostum kuno mereka membuat mereka terlihat semakin misterius. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi anggota klan pemakaman, kata Ye Yunfei langsung. Orang-orang tua itu awalnya seperti patung, berdiri diam, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mata mereka jelas bergerak. Tanpa diduga, klan pemakaman jarang ada di dunia, dan tidak disangka ada klan pemakaman di dunia kecil ini. Kata Ye Yunfei lagi, kamu benar-benar tahu klan pemakaman. Anak muda, kamu pasti memiliki latar belakang yang hebat. Petik 2. Akhirnya, seorang lelaki tua berbicara. Pria tua itu memandang Ye Yunfei dengan sepasang mata biru, matanya tidak memiliki putih atau pupil, seperti dua lampu biru yang bersinar di kabut tebal. Siapa yang kamu jaga? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Anak muda, lebih baik tidak mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya, kata lelaki tua itu. Saat dia berbicara, mulutnya tidak bergerak, tapi dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan suara. Karena itu, kata-katanya datang dari kepalanya. Ya, aku tidak akan bertanya lagi. Kami tidak melanggar air sungai, dan kamu tidak menghalangi jalan kami, kata Ye Yunfei dengan ringan. Anak muda, ini adalah area terlarang. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar, kata lelaki tua itu dengan tenang. Jadi, kamu ingin mempermalukanku? Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Anak muda, kekuatanmu sangat lemah, tetapi nadamu tidak kecil, kata lelaki tua itu dengan ringan. Suara itu jatuh. Boom! Pria tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Ye Yunfei. Gemuruh. Tangan terulur lelaki tua itu terus membesar, dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa, menutupi langit dan menutupi bumi, dan menekan Ye Yunfei. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada seorang master di dunia kekaisaran. Wajah Ye Yunfei serius. Namun, Ye Yunfei tahu apa kelemahan dari klan pemakaman. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang langsung ke laut jiwa orang tua itu. Gemuruh. Kekuatan jiwa yang menakutkan dilepaskan dari kepala Ye Yunfei, dan meledak ke arah orang tua itu. Apa? Pria tua itu terkejut, dan bersama dengan beberapa pria tua lainnya, mereka semua mundur dengan sangat cepat, menjauh dari Ye Yunfei dalam sekejap. Anak muda, meskipun kekuatan jiwa barusan hanyalah sisa jiwa, itu sangat kuat dan tidak terbatas. Pemiliknya pasti kekuatan yang sangat menakutkan. Anak muda, dari mana asalmu? Tuan dari sisa jiwa tadi. Dan, apakah hubungan kalian? Pria tua itu menatap Ye Yunfei dengan mata khawatir. Yang terbaik adalah tidak mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya.
kata Ye Yunfei dengan enteng. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Ye Yunfei barusan hanyalah jejak dari kekuatan jiwa Kaisar Langit. Meski hanya ada jejak, namun memiliki efek jera yang besar pada sebagian besar makhluk di dunia. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat tuannya, semakin dia bisa merasakan nafas menakutkan dari kekuatan jiwa Ye Yunfei dari Kaisar Langit. Oke, anak muda, ayo pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Jika tidak, keberadaan menakutkan di belakangmu akan mengganggu kami. Namun, kisaran dalam 9 puncak ini adalah area terlarang, jadi tolong jangan masuk lagi. Kata lelaki tua itu setelah terdiam beberapa saat. Petik 2, itu bagus. Petik 2, Ye Yunfei tidak berbicara omong kosong, berbalik dan pergi. Ayo pergi. Petik 2, Ye Yunfei kembali ke Hu Miao dan yang lainnya dan membawa mereka pergi. Anak muda, tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Oh, petik 2, Ye Yunfei berbalik dan menemukan seorang lelaki tua tidak jauh di belakangnya. Bukan yang tadi, tapi lelaki tua lainnya. Orang tua ini juga merupakan klan penguburan. Anak muda, tuanku memiliki perintah untuk menjalin hubungan baik denganmu. Harta karun ini diberikan kepadamu oleh tuanku. Petik 2, pria tua itu menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang di depan Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 878. Tuanmu, apakah tuanmu juga seorang pemakaman? Ye Yunfei terkejut dan bertanya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei merasakan cincin luar angkasa yang dikirim oleh lelaki tua itu, dan mau tidak mau tersentak. Nilai uang yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini sangat mencengangkan. Nyatanya, ada beberapa harta surga dan bumi yang diam-diam membuat Ye Yunfei takjub. Tuanku bukan keluarga pemakaman. Identitas tuan itu tabu, aku tidak bisa mengatakannya. Tuan berkata, kamu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia ingin menjalin hubungan yang baik denganmu. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, tolong ingat nasib baik ini. Petik 2, kata lelaki tua itu. Aku bahkan tidak tahu siapa tuanmu, dan bagaimana kita bertemu satu sama lain setiap hari. Kata Ye Yunfei, tuanku bertemu denganmu, kamu pasti akan tahu. Petik 2, kata lelaki tua itu. Jadi, tuanmu pandai deduksi. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ya, teknik deduksi master saya sangat misterius. Petik 2, pria tua itu mengangguk dan berkata, jadi begitu, ya, aku butuh harta ini sekarang, jadi aku akan mengambilnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, harta yang diberikan kepadamu tidak boleh sia-sia. Oke, anak muda, kamu bisa pergi. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi di tanah kejatuhan dewa ini? Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Tanah meteor dewa, apakah Anda mengacu pada dunia kecil ini? Petik 2, orang tua itu terkejut dan berkata, ya, Ye Yunfei mengangguk. Tanah jatuh Tuhan adalah apa yang Anda sebut itu. Bagi kami, dunia kecil ini hanyalah sepotong puing-puing ruang angkasa yang tidak lengkap. Mari kita begini, puing-puing ruang angkasa ini sebenarnya bukan milik alam semesta Anda, tetapi berasal dari dunia lain. Sepotong puing luar angkasa ini adalah sudut dari area terlarang yang terkenal di dunia kita. Dalam pertempuran yang mengerikan, sudut tanah terlarang ini hancur, jatuh, berkeliaran di ruang dan waktu kosong, dan kemudian menabrak langit berbintang kosmik Anda, menjadi dunia kecil. Petik 2, kata lelaki tua itu. Itu dia, pantas saja, saya selalu merasa bahwa hukum ruang dan waktu tanah jatuh dewa ini tidak sesuai dengan hukum ruang waktu lapangan bintang Xuan Huang. Ternyata tanah jatuh dewa ini sama sekali bukan milik langit berbintang kosmik ini, tapi sepotong puing-puing luar angkasa dari dunia lain. Petik 2, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Mengenai situasi di dunia kecil ini, sejujurnya, aku juga tidak tahu. Saat itu, tuanku mengalami bencana dan membawa kami melarikan diri ke daerah terlarang, tinggal dalam jangkauan 9 puncak gunung ini. Tempat terlarang ini termasuk area terlarang kehidupan yang terkenal di alam semesta kita, bahkan kekuatan tertinggi alam semesta kita tidak dapat dengan mudah menginjakkan kaki di dalamnya. Tuanku melarang kami menjelajahi tempat terlarang ini. Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda.
Petik 2. Orang tua itu menjawab, tidak apa-apa. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan dunia kecil ini secepat mungkin. Meskipun dunia kecil ini hanyalah sudut dari area terlarang, pasti ada banyak hal yang mengerikan. Dengan kekuatan Anda saat ini, sulit untuk menghadapinya. Kata lelaki tua itu, saya punya pertanyaan lain. Apakah ada obat setengah dewa di dunia kecil ini? Petik 2. Ye Yunfei bertanya lagi. Ya, namun, Anda tidak boleh memainkan ide obat setengah ajaib. Menurut apa yang tuanku katakan, obat demigod di dunia kecil ini termasuk dalam keberadaan yang sangat menakutkan. Keberadaan yang menakutkan itu sekarang menjadi salah satu penguasa dunia kecil ini. Jangan katakan itu kamu, bahkan tuanku tidak akan berani mengambil ide obat setengah ajaib. Jika Anda berani merebut obat semi magis, saya kira keberadaan yang menakutkan itu akan mengusirnya dan benar-benar melukai medan bintang tempat Anda berada. Kata orang tua itu, menakutkan sekali. Ye Yunfei tercengang. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ye Yunfei bukanlah orang yang tidak tahu tingkat keparahannya. Dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, Ye Yunfei akan memilih untuk mundur. Sejauh yang saya tahu, di medan ladang darah berkepala 9 kepala harus berwarna merah tua. Namun, warna 9 kepala di ladang darah berkepala 9 Anda sangat merah terang, jelas bukan yang 9 kepala dalam kondisi paling lengkap. Jadi, Anda telah mengatur sejumlah besar formasi di sekitar untuk mengumpulkan energi yin, jahat, dan dingin antara langit dan bumi. Saya memelihara darah berkepala 9 ini dan memulihkannya sepenuhnya. Sayang sekali formasi tingkat orang tidak cukup, dan efek dari formasi yang diatur tidak terlalu memuaskan. Tanah darah berkepala 9 ini tidak memiliki cukup energi untuk pemanasan, jadi belum bisa untuk berevolusi menjadi keadaan yang lengkap. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Apa, anak muda, kenapa kamu berkata begitu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Dia milik klan pemakaman, awalnya wajahnya tanpa ekspresi dan tak bernyawa, tapi saat ini dia tercengang dan sangat terkejut. Anak muda, apakah Anda mengatakan bahwa susunan yang telah saya atur tidak cukup baik? Tidak jauh dari sana, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang pendeta muncul. Jubah Tao yang dikenakan oleh pendeta Tao ini sudah cukup tua, penuh dengan jejak waktu, dan warna aslinya hampir tidak terlihat dengan jelas. Dia masih memakai mahkota Taois emas ungu di kepalanya, tapi juga kusam dan hampir busuk. Hanya saja nafas yang terpancar dari pendeta Tao ini sangat menakutkan, sangat bermartabat, dan menjulang seperti gunung. Menguasai. Begitu lelaki tua itu melihat pendeta Tao, dia segera menjadi sangat hormat. Oh, sepertinya kamu mengatur formasi itu. Ya, tingkat formasi yang kamu atur ini memang sangat buruk. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk datar. Kalau begitu, anak muda, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Sebuah cahaya aneh berkedip di mata Taois itu. Tuanmu memberimu hadiah yang murah hati, jadi saya akan menunjukkan salah satu formasi. Namun, saya tidak memiliki bahan formasi yang diperlukan untuk mengatur formasi ini. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Jangan khawatir, saya punya bahan formasi. Kata Tao itu. Juga, medan darah berkepala 9 ini berbahaya di setiap langkah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa bergerak bebas di dalamnya. Kata Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kata pendeta Tao itu. Yah, mari kita gunakan formasi di sana. Ye Yunfei menunjuk ke suatu lokasi di kejauhan, di mana ada formasi. Memanggil, pendeta Tao melambaikan lengan bajunya, mengirimkan energi yang kuat untuk mengangkat Li Yunfei, dan mencapai posisi itu dalam sekejap. Sekarang mulailah memodifikasi formasi ini, kata Ye Yunfei. Kemudian, di bawah perintah Ye Yunfei, Sang Tao terus mengeluarkan bahan formasi yang sesuai untuk mengubah formasi pada posisi ini. Dalam proses berlatih formasi, ekspresi pendeta Tao menjadi semakin terkejut. Karena, dia menemukan bahwa level formasi yang ditampilkan oleh Ye Yunfei jauh melebihi imajinasinya. Sejujurnya, pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Ye Yunfei. Itu karena Ye Yunfei mengatakan bahwa level formasi yang dia atur tidak cukup, dan dia sedikit marah, jadi dia muncul untuk mencoba level formasi Ye Yunfei. Tapi sekarang dia menemukan bahwa level
Formasinya tidak cukup di depan Ye Yunfei, itu terlalu jauh di belakang. Akhirnya, di bawah komando Ye Yunfei, formasi diubah. Boom! Segera, energi yin, jahat, dan dingin yang ada di langit dan bumi dekat tanah darah berkepala 9 mulai berakselerasi menuju tanah berdarah berkepala 9. Anak muda, level formasimu terlalu bagus. Aku benar-benar yakin, kata Tao dengan kaget. Novel 9 Matahari, bab 879. Anak muda, saya punya permintaan. Bisakah Anda membantu saya mengubah dan meningkatkan formasi lain juga? Anda benar, level formasi yang saya atur memang terlalu rendah untuk bisa mengubah darah berkepala 9. Tanah telah sepenuhnya dipulihkan. Pendeta Tao itu berkata kepada Ye Yunfei. Pada saat ini, sikapnya terhadap Ye Yunfei menjadi sangat hormat, dan nada suaranya juga memiliki rasa memohon. Tingkat formasi menakjubkan yang ditampilkan oleh Ye Yunfei membuatnya mengerti bahwa pemuda di depannya pasti memiliki banyak latar belakang. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Saya dapat membayar Anda, lanjut Sang Taois. Aku butuh sekumpulan harta yang mengandung energi dan hukum atribut kayu, atau kumpulan esensi darah tingkat tinggi, atau senjata sihir bawaan, apakah kamu punya? Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan kembali dan meminta instruksi dari Master. Anak muda, kamu tunggu di sini dulu, kata Tao itu. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Sangling teh dan buah roh, perlakukan para tamu terhormat dengan baik. Pendeta Tao menoleh ke orang tua di hadapannya. Setelah berbicara, sosok Tao berkedip dan menghilang. Seorang lelaki tua yang penuh dengan roh tak bernyawa melangkah maju, melambaikan lengan bajunya. Satu set meja dan kursi batu terbang keluar, terus membesar, dan mendarat di depan Ye Yunfei. Di atas meja batu diletakkan teh spiritual, anggur spiritual, buah-buahan spiritual, dan beberapa kue yang sangat lezat, memancarkan semburan aroma yang menggoda. Kemarilah juga, Ye Yunfei memandang Hu Miao dan yang lainnya yang telah berdiri di sana, dan berkata dengan lantang. Tuan terlalu kuat, aku mengenal mereka begitu cepat. Ayo pergi ke sana, Hu Miao berkata dengan bersemangat, lalu memimpin, berjalan menuju Ye Yunfei. Huang Chang dan para siswa juga buru-buru mengikuti. Para tamu yang terhormat, tolong gunakan teh. Pria tua itu mengeluarkan beberapa set meja dan kursi batu, dan meletakkannya di atas meja dengan teh roh, buah roh, dan lainnya. Semuanya, yakinlah, tidak ada bahaya di sini. Ye Yunfei tersenyum. Setelah beberapa saat, pendeta Tao tiba-tiba muncul di depan Ye Yunfei. Anak muda, ini adalah kumpulan sumber daya yang mengandung energi dan hukum atribut kayu, serta beberapa senjata sihir bawaan. Ada juga beberapa esensi garis keturunan yang bagus. Saya tidak tahu, apakah Anda puas? Petik 2. Pendeta Tao melambaikan lengan bajunya dan mengirim cincin luar angkasa ke Ye Yunfei. Cincin luar angkasa ini berlevel tinggi, dan ruang di dalamnya jauh lebih luas daripada cincin luar angkasa di medan bintang Xuan Huang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya. Tidak buruk. Petik 2. Mata Ye Yunfei berbinar, dan dia sedikit bersemangat. Ye Yunfei sangat puas dengan harta karun yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini. Oke, izinkan saya membantu Anda memodifikasi dan meningkatkan semua formasi di area ini. Namun, saya tidak memiliki sumber daya formasi yang diperlukan. Petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata, Anak muda, terima kasih banyak. Saya secara alami akan menyediakan semua sumber daya formasi yang dibutuhkan. Kata pendeta Tao itu dengan penuh semangat. Itu bagus, mari kita mulai. Kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin pendeta Tao untuk melakukan transformasi dan peningkatan semua formasi di area ini. Ye Yunfei bahkan mempelajari formasi tingkat dewa yang tidak lengkap saat itu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar formasi di dunia tidak sulit bagi Ye Yunfei. Akhirnya, setelah beberapa jam, semua formasi telah diubah dan ditingkatkan. Ledakan, dunia ini tampaknya telah mengalami semacam perubahan. Dengan radius ratusan atau bahkan ribuan mil, semua jenis yin, jahat, buruk, dingin. Semua jenis energi dan hukum yin dan dingin berubah menjadi sungai hitam panjang dan berkumpul menuju tempat darah berkepala 9 ini. Terlihat dengan mata telanjang, warna 9 puncak gunung berwarna merah darah mulai berubah, perlahan berubah menjadi merah tua. Haha,
Bagus, bagus sekali. Anak muda, level formasimu benar-benar menakjubkan. Melihat perubahan ini, Sang Tao tidak bisa menahan tawa, sangat bersemangat. Oke, kita harus pergi. Ye Yunfei tersenyum ringan dan berkata, anak muda, tuanku tidak dapat bertemu denganmu karena status istimewanya. Mohon maafkan aku, tuan, memintaku untuk memberitahumu bahwa jika kita bertemu lagi di masa depan, tuan pasti akan datang sendiri dan mengadakan perjamuan untuk kamu. Kata pendeta Tao itu, berkata pada Ye Yunfei, aku mengerti, jika kita bertemu dengan takdir di masa depan, mari kita bicarakan itu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, Ye Yunfei memiliki pengalaman kultivasi 1000 tahun, jadi dia telah sering melihat hal-hal seperti itu, jadi tentu saja dia tidak akan memahaminya, untuk mengetahui identitas pihak lain. Juga, anak muda, di sini saya punya peta dunia kecil ini. Selama bertahun-tahun, melalui pengurangan, saya memiliki pemahaman tertentu tentang dunia kecil ini dan menggambar peta. Di peta ini, saya telah menandai beberapa tempat paling berbahaya. Anak muda, Anda harus ingat bahwa tempat yang saya tandai sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada tempat darah berkepala 9 saya di sini, dan Anda tidak boleh memasukinya. Pendeta Tao menjentikkan jarinya, dan secarik batu giok terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Terima kasih banyak. Petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan slip giok dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan yang lainnya, dan meninggalkan tempat 9 darah. Pemuda ini terlalu misterius. Dia pasti memiliki sejarah yang cukup mencengangkan. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, saya berharap itu akan menjadi teman daripada musuh. Petik 2. Pendeta Tao itu melihat Ye Yunfei dan kelompoknya pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, klan pemakaman itu terlihat sangat aneh, mereka sepertinya bukan orang yang masih hidup. Petik 2. Hu Miao tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Klan pemakaman adalah keberadaan yang sangat aneh. Mereka tidak hidup atau mati. Mereka disebut ras setengah mati. Ketika beberapa makhluk kuat mati, tubuh jiwa mereka enggan meninggalkan tubuh mereka, atau hanya tersisa beberapa jiwa yang tersisa, jadi mereka meredam tubuh mereka melalui metode rahasia khusus, dan kemudian menyegel tubuh jiwa mereka ke dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, dia menjadi klan pemakaman, yang setara dengan menghidupkan kembali seumur hidup. Tubuh klan pemakaman sudah mati, tetapi tubuh jiwanya masih hidup, yang setara dengan setengah mati dan setengah hidup. Untuk menjadi klan pemakaman, ada prasyaratnya, yaitu kekuatan harus sangat kuat selama hidup, terutama kualitas tubuh harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga memungkinkan untuk menyegel tubuh jiwa ke dalam tubuh setelah kematian, dan setelah sekian lama, alih-alih kehabisan akal. Petik 2. Ye Yunfei menjelaskan. Jadi begitu. Petik 2. Hu Miao merasa sangat baru. Ada hal-hal seperti itu di dunia. Petik 2. Huang Chang juga menghela nafas. Para siswa itu juga kagum ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Jadi, jika Anda bertemu lagi dengan klan pemakaman di masa depan, cobalah untuk tidak memprovokasi mereka jika tidak perlu. Setiap klan pemakaman memiliki kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Tuan, apakah kita masih akan mencari obat demigod? Hu Miao tiba-tiba bertanya. Jangan mencari obat semi-sihir. Kurasa, bahkan jika kita menemukan obat semi-sihir, kita tidak akan bisa merebutnya. Sebaliknya, kita mungkin terbunuh. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan dikatakan. Daerah pegunungan ini terlalu misterius dan berbahaya, bahkan Ye Yunfei tidak memiliki kepercayaan diri untuk memprovokasi makhluk menakutkan yang tinggal di daerah ini. Nyatanya, selain obat semi-ajaib, Ye Yunfei juga ingin menemukan satu hal lagi, yaitu pagoda Dao Surgawi. Yah, ayo berbelanja lagi dan lihat apakah ada untungnya. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh Tao barusan dan mengaktifkannya secara langsung. Segera, sebuah peta muncul dari slip batu giok. Peta ini persis peta tanah meteor Tuhan. Tentu saja, ini hanya peta perkiraan, belum tentu akurat dan detail. Karena, peta ini disimpulkan oleh pendeta Tao itu. Novel 9 Matahari, bab 880. Yunfei mempelajari peta ini beberapa kali. Pada saat yang sama, Ye Yunfei membandingkan peta ini dengan peta lain di Lautan Jiwa. Di slip giok yang ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi, terdapat peta lokasi spesifik pagoda Tiandao. Peta itu telah diukir di Lautan Jiwa oleh Ye Yunfei.
Tampaknya tempat Zheng Xuanzi menyembunyikan pagoda Dao Surgawi bukanlah di tanah jatuh dewa. Setelah membandingkan kedua peta, Ye Yunfei sampai pada kesimpulan seperti itu. Ayo berbelanja lagi. Ye Yunfei mengukir peta pada slip giok yang diberikan oleh pendeta Tao ke Lautan Jiwa, lalu meletakkan slip giok itu, dan berkata, di peta ini, pendeta Tao secara khusus menandai lusinan tempat, jelas tempat-tempat yang ditandai ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Di peta ini, Ye Yunfei menemukan lokasi pegunungan misterius di depannya. Di daerah pegunungan misterius ini, lebih dari selusin tempat telah ditandai. Dapat dikatakan bahwa daerah pegunungan ini menyumbang lebih dari setengah tempat paling berbahaya di dunia kecil ini. Dengan peta ini, Ye Yunfei percaya bahwa selama dia menghindari selusin tempat itu, tidak ada yang salah. Jadi, selanjutnya, Ye Yunfei mengajak Hu Miao dan yang lainnya untuk terus berjalan di daerah pegunungan ini. Sepanjang jalan, dia menghadapi berbagai bahaya, tapi untungnya tidak ada yang dalam bahaya, dan dia juga memanen beberapa harta. Dalam perjalanan, dia juga menemukan beberapa tempat berbahaya yang ditandai di peta Tao. Setiap kali dia menemukan tempat-tempat ini, Ye Yunfei akan menghindarinya secara langsung. Dalam beberapa hari, tiba-tiba, medan di depan terbuka dan sebuah dataran muncul. Di tengah dataran berdiri sebuah kota kuno yang besar. Banyak orang berkumpul di depan gerbang kota, ada ribuan orang. Tempat macam apa ini? Ye Yunfei melihat ke kota dan berpikir sendiri. Saya melihat kota itu tampak sedikit bobrok, dan tembok kota ditutupi lumut, memancarkan suasana sepi dan suram. Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya ke depan tembok kota. Ye Yunfei, ini kamu. Tiba-tiba, raungan terdengar. Ye Yunfei berbalik dan melihat seorang pria berbaju zirah merah memelototi Ye Yunfei. Ada juga sekelompok murid yang mengikuti pria ini, menatap Ye Yunfei dengan sangat marah. Itu adalah murid dari Tianma Starfield Tongtian Sekte. Ye Yunfei, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa sampai di sini hidup-hidup. Pemuda jangkung lainnya juga menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, itu Wukun. Selain itu, Ye Yunfei juga melihat bahwa semua orang yang berkumpul di sini adalah kekuatan besar dari berbagai medan bintang. Termasuk murid dari dinasti Jiuli wilayah bintang Xuan Huang, Klan Wu, Sekte Sun Mun, dan Tanah Suci Changyan, semua datang. Kakak senior Cui, Ye Yunfei membunuh banyak murid Sekte Sun Mun kita. Selain itu, dia juga merampok semua barang kami. Petik 2. Seorang pria berjubah hitam dan putih menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Itu adalah Han Yucheng dari Sekte Sun Mun. Sebelumnya, ketika dia merampok Heigeng Leimu di lembah itu, Ye Yunfei membunuh banyak murid Sekte Sun Mun. Dia juga merampok semua orang dari uang mereka. Kamu Yunfei, kamu benar-benar sombong. Kamu tidak hanya menyinggung klan Wu, tetapi kamu juga berani menyinggung Sekte Sun Mun kami. Petik 2. Seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah yang sama dengan Han Yucheng berbicara dengan acuh tak acuh. Pria ini memiliki kekuatan tahap akhir dari kondisi pembentukan dewa, dengan napas tajam dan tatapan tajam. Teman-teman, mari kita lakukan bersama dan bunuh kamu Yunfei. Petik 2. Pria berbaju merah dari Sekte Tongtian itu berteriak, dan melangkah maju. Boom! Menara hitam kecil bertingkat 3 keluar dari tubuhnya, melepaskan tekanan energi yang mengepul. Oke, Kun juga melangkah maju, dan cincin putih naik ke langit, mengguncang langit dan bumi. Boom! Penggaris yang dipisahkan oleh hitam dan putih juga bermuatan tinggi ke langit, melepaskan tekanan yang mengerikan. Pria jangkung dan kurus dari matahari dan bulan juga maju selangkah dan berkata dengan dingin. 3 senjata sihir bawaan. Pada saat yang sama, murid-murid dari Sekte Tongtian, Klan Wu, dan Sekte Sun Mun berkerumun, mengeluarkan senjata dan senjata sihir satu demi satu, dan bersiap untuk mengepung Ye Yunfei dan kelompoknya. Namun, selain para murid dari Sekte Tongtian, Klan Wu, dan Sekte Sun Mun, para murid dari kekuatan lain tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Mundur, kata Ye Yunfei kepada Hu Miao dan yang lainnya. Boom! Gunung Xuanqi meledak dari tubuh Ye Yunfei, meledak dengan cahaya perak yang mengerikan, mewarnai sebagian besar langit menjadi perak. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan cara untuk memasuki kota kuno ini dan menjelajahinya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berbaju putih tiba-tiba berkata, itu benar, jika kamu ingin bertarung, pergilah lebih jauh. Jangan mempengaruhi kami di sini.
Kami ingin memecahkan formasi gerbang kota. Seorang pria berjubah hitam juga mengangguk. Aku hanya ingin memasuki kota ini dan menjelajahinya. Singkirkan keluhan pribadi Anda dari saya, jangan halangi saya untuk memecahkan pertempuran di sini. Petik 2. Seorang lelaki setebal menara besi, memegang palu raksasa di tangannya, berteriak tidak sabar. Ya, jika kamu ingin bertarung, pergilah lebih jauh. Petik 2. Kemudian, beberapa orang berbicara satu demi satu. Semuanya adalah murid dari kekuatan besar dari wilayah bintang lain. Kakak Wu, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan formasi gerbang kota ini, lalu memasuki kota untuk menjelajahi dan berburu harta karun? Adapun keluhan antara kamu dan Ye Yunfei, mari kita selesaikan perlahan saat itu. Petik 2. Pada saat ini, wajah ditutupi dengan lapisan wanita berbaju ungu dengan kasa tipis berbicara dengan ringan. Putri Jiuli, pemuda jenius dari dinasti Jiuli. Banyak pria di sekitar memandang Putri Jiuli dengan kagum. Itu bagus. Ye Yunfei, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu telah memprovokasi klan Wu kami, dan kamu pasti akan mati. Kata Wu Kun dengan gigi terkatup. Kemudian, dia menyingkirkan cincin putih itu. Nak, tunggu dan lihat saja, aku akan membunuhmu. Pria berbaju merah dari sekte Tongtian mendengus dingin, dan menyingkirkan menara hitam kecil bertingkat 3. Pria jangkung dan kurus yang diajarkan oleh Sun Moon juga merupakan senjata ajaib bawaan untuk menyingkirkannya. Semuanya, Saudara Tang adalah pemuda jenius dari sekte 1000 formasi di wilayah Taixing kita. Biarkan Saudara Tang memimpin kita untuk memecahkan formasi di gerbang kota. Semua orang mencoba untuk bekerja sama dengan Saudara Tang dan mengikuti instruksi Saudara Tang. Bagaimana? Petik 2. Seorang pemuda dengan temperamen luar biasa berkata dengan lantang. Saya tidak punya pendapat. Dari segi formasi, Qian Zheng memang berwibawa. Petik 2. Aku juga setuju. Saudara Tang, cepatlah dan pimpin kami untuk menerobos. Di kota ini, ada lampu-lampu berharga di mana-mana, dan pasti ada banyak harta karun yang sangat berharga. Mau tak mau aku ingin bergegas masuk dan menjelajah dan berburu harta karun. Petik 2. Semua orang menyatakan persetujuan mereka. Sekte Qian Zheng adalah sekte terkenal di wilayah Taixing karena formasinya. Semua murid di sekte berlatih formasi. Setiap orang, sehari yang lalu, seseorang melihat bahwa di kota ini, ada bocah laki-laki yang lembut sedang bermain sambil menunggangi ular panjang seputih salju. Oleh karena itu, di kota ini, kemungkinan besar ada obat setengah dewa. Petik 2. Pada saat ini, seorang seniman bela diri tiba-tiba berteriak keras. Desis. Obat semi ajaib. Mata kebanyakan orang terbakar, bahkan napas mereka menjadi berat. Alasan mengapa semua orang masuk ke daerah pegunungan misterius ini adalah karena, di daerah pegunungan ini, kemungkinan besar ada obat semi ajaib. Obat setengah dewa. Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Bersambung.